Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evina Lestari, NIM 11221521. Saya dari Prodi Akuntansi. Yang pertama, mari kita buka aplikasi IBM SPSS Statistik. Kemudian setelah dibuka akan muncul tampilan aplikasi IBM SPSS seperti ini. Kemudian yang pertama, nama, ketik nama, tipe diganti string, width diganti angka 40, desimal angka 0, label diganti nama dosen, value non kolom missing non kolom diganti angka 40, align left measure nominal. Kemudian yang kedua, gender, type diganti string, width angka 8, desimal angka 0, label diganti jenis kelamin, video non missing non value diganti yang pertama laki, yang kedua perempuan, kolom diganti angka 8, measure dan measure masih nominal. Kemudian yang ketiga, usia, numerik, width angka 8, desimal angka 2, label diganti usia, value non missing non kolom angka 8, align diganti left, measure diganti skill. Dan yang keempat, pendidikan, kemudian yang keempat pendidikan, type diganti string, width angka 8, desimal angka 0, label diganti tingkat pendidikan, value diganti yang pertama S2, yang kedua S3, kemudian missing non align left. Kemudian yang kelima, keahlian, tipe diganti string, width diganti angka 8,
desimal angka 0, label diganti bidang pendidikan, diketik bidang pendidikan, value diganti dengan cara titik 3 ini, pencet, terus ada tanda plus. Yang pertama diisi akuntansi, dan yang kedua manajemen. Oke. Ini masih utuh. Kemudian yang keenam, status. Type diganti string, width angka 8, desimal angka 0, label diganti status, ini masih utuh, ini masih utuh. Untuk memasukkan datanya, klik pada data view, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, di blok, kemudian copy. Kemudian setelah dipaste akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan, baku, varians, koefisien kurtosisnya, koefisien sequence-nya untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BPT Jateng. Yang pertama, klik analis, kemudian pilih usia, kemudian klik statistik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik yang bagian min, median, modus, STD, variance, rank, maksimum, minimum, sweetness, sama Cartesius. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Yang kedua, buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Yang berikut langkah-langkah untuk membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Yang pertama, klik grab, kemudian pilih summaries for group, kemudian pilih yang bidang keahlian dan masukkan ke kategori. Terus habis itu pilih title. Setelah klik title akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Terus habis itu klik subtitle dan isi grafik untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Kemudian klik continue. Setelah ngisi title, kemudian klik percent of cash untuk membuat grafik batang persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Kemudian klik OK. Inilah hasil grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Yang Soal yang ketiga, buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Yang ketiga, langkahnya seperti pada soal yang kedua, yaitu yang pertama-tama klik grab, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kemudian pilih
tingkat pendidikan karena soalnya untuk tingkat pendidikan. Kemudian klik title. Setelah klik title, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Terus pilih subtitle dan masukkan subtitle. Kemudian diketik pada subtitle grafik batang persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Lalu klik continue. Kemudian klik tanda percent of cash. Lalu klik OK. Inilah grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Yang keempat, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Untuk membuat grafik lingkaran berdasarkan usia dosen pada bidang keahliannya, yang pertama klik grab, lalu kemudian pilih pie. Setelah klik pie, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian klik yang ketiga atau value of individual case. Lalu klik define. Setelah klik value, lalu klik usia. Lalu selanjutnya dipindahkan ke dalam slice represent. Setelah usia dipindahkan ke represent, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih slice label pada variabel. Selanjutnya klik bidang keahlian. Setelah klik bidang keahlian dipindahkan ke variabel, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik title. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik subtitle, lalu isi dengan grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Selanjutnya klik continue. Setelah ngisi title, kemudian klik OK. Inilah grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Yang terakhir, buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Untuk menggambarkan grafik garis rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya, pertama-tama klik grab, lalu pilih line. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik yang ketiga atau value of individual case. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik tingkat pendidikan, lalu dipindahkan ke dalam variabel. Setelah dipindahkan ke dalam variabel, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik usia. Lalu dipindahkan ke dalam line represent. Setelah itu, klik title. Setelah klik title, akan muncul tampilan seperti ini, lalu isi subtitle. Isi subtitle dengan grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Kemudian, klik continue. Setelah semuanya diisi, kemudian klik OK. Dan inilah grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.